Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurbaikisani, dan di sini kita akan membahas tentang ilmu pendidikan Islam secara definisi, ruang lingkup, secara landasan, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan secara perkembangannya juga, dan bisa diorganisasi secara ilmiah juga gitu kan. Bagaimana kita dasar teorinya gitu kan, secara ilmu pendidikan Islam yang lebih mengerucutkan tentang ilmu pendidikan Islam. Oke, kita lihat pertama. Kita mungkin pasti bertanya, apa itu pendidikan Islam gitu kan? Bagaimana secara bahasa ataupun istilah gitu kan? Nah, oke, secara etimologi ataupun bahasa. Mohon maaf ya, terbalik karena ini kamera depan. Nah, ilmu pendidikan Islam. Pertama yang namanya ilmu. Ilmu itu berasal dari kata ilmu dalam bahasa Arab, dan yang artinya adalah sebuah yang berarti mengetahui, memahami, ataupun kesadaran terhadap sesuatu gitu kan. Nah, itu ilmu. Arti ilmu adalah mengetahui. Oke, kita tulis saja. Nah, ilmu itu lebih ke mengetahui. Nah, yang namanya pendidikan itu juga bisa di dalam bahasa Arab, yaitu yang berawal dari robba. Robba yang berartinya memelihara ataupun membesarkan, ataupun yaitu tadi yang pertama yaitu mendidik. Nah, kalau yang namanya Islam, yaitu yang berasal dari kata selama kan, teman-teman juga mengetahui, yaitu berserah diri kepada Allah. Nah, begitu. Jadi pada intinya kita kalau membahas tentang ilmu pendidikan Islam secara etimologi itu lebih ke ilmu pendidikan yang berarti Islam, yang berarti pengetahuan tentang cara mendidik atau mendidik seseorang agar tumbuh dan berkembang secara dengan ajaran Islam, begitu, agama Islam. Nah, itu secara etimologi. Terus kalau kita membahas secara terminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas prinsip, metode, tujuan, sistem pendidikan yang berdasarkan ajaran agama Islam untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran Islam. Nah, pernah dari definisi tersebut Abudinata bilang bahwa pendidikan Islam adalah proses pembentukan kepribadian Muslim yang utuh melalui pengembangan potensi spiritual, intelektual, dan fisik berdasarkan ajaran Islam. Spiritual keagamaan, intelektual secara pemikiran, dan fisik secara fisik jasmani kita tersendiri, begitu. Nah, itu secara definisi, mungkin lebihnya ke etimologi, bahasa, terminologi, secara istilah, dan pernah dari kutipan Abudinata tentang pendidikan Islam tersebut membentuk kepribadian Muslim yang secara melalui pengembangan potensi spiritual tadi itu ya, intelektual, dan fisik gitu kan ya teman-teman. Nah, lalu kita itu ingin tahu gitu kan tentang ilmu pendidikan Islam itu ruang lingkupnya dari mana saja, kemana saja gitu kan. Kita tuh ilmu pendidikan Islam tuh membahas apa saja gitu kan ya. Pertanyaannya kadang begitu gitu kan. Yang pertama kita yaitu membahas filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan bagaimana gitu kan. Yaitu tentang tujuan hidup dan pendidikan itu tersebut mau dibawa kemana. Kita tuh pendidikan tersebut itu hanya misalkan ya udah lurus aja gitu kan. Tidak, karena kita tuh akan bisa mengetahui tujuan hidup dan pendidikan itu dengan ilmu pendidikan itu, gitu kan. Ilmu pendidikan Islam itu, begitu. Nah, yang kedua yaitu adanya kurikulum dan metode pendidikan. Ya,
yang namanya kurikulum dan metode pendidikan, metodologinya ya gitu kan, dari mana aja gitu kan, dan bagaimana gitu kan. Ya itu tidak lepas dari ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang ketiga, adanya lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, ataupun sekolah-sekolah ataupun yang mana gitu kan, yang lain. Lalu yang keempat, adanya evaluasi dari keberhasilan pendidikan tersebut. Kita tuh pasti banyak masih kekurangan dalam pendidikan itu gitu kan. Misalkan dari mananya ya perlu dengan adanya evaluasi gitu. Yang terakhir, adanya ruang lingkupnya, yaitu dalam ruang lingkup ilmu pendidikan Islam itu adalah psikolog, sosiologi dalam konteks Islam gitu kan. Psikologi apa dan sosiologi apa dalam konteks Islam itu, ya sosiologi itu lebih ke sosialisasi kita bagaimana gitu kan, ilmu dengan sosial begitu kan. Nah, kalau psikologi itu bagaimana kita membahas tentang bagaimana kita mengetahui bagaimana tentang sikap dari seseorang ataupun anak gitu kan ya, bagi yang bisa ataupun niat menjadi guru gitu kan. Nah, begitu. Pada intinya juga yang namanya ilmu pendidikan Islam itu ruang lingkupnya lebar gitu kan, tidak sempit di situ saja. Ya, misalkan tadi ada yang namanya pesantren ataupun madrasah, itu kan pesantren madrasah itu kan metode-metodenya ceramah, diskusi gitu kan. Nah, itu lebih ke kehidupan yang kita tidak tanpa sadari itu, yaitu dari ilmu pendidikan Islam begitu. Yaitu terus mungkin kita bahas lagi tentang urgensi ataupun bagaimana sih harus adanya ilmu pendidikan, mengapa gitu kan, mengapa ilmu pendidikan Islam itu harus ada gitu kan, apalagi di Indonesia kita gitu kan. Dan secara zaman mungkin sudah modern gitu kan. Yang pertama yaitu adanya ilmu pendidikan Islam itu bisa membentuk akhlak dan kepribadian kita yang tentunya harus baik gitu kan, harus baik. Dan kita membentuk itu dari ilmu pendidikan. Kalau tanpa itu mungkin ya susah sih gitu kan, meskipun banyak pendidikan ya, tapi kalau kita tentang ilmu pendidikan Islam itu yang tadi kita bahas tentang definisi sesuai ajaran Islam itu, yaitu membentuk akhlak dan kepribadian yang mulia gitu kan. Dan yang kedua adalah menjawab tantangan zaman, sekularisme adanya juga, terus seperti ada hedonisme gitu kan teman-teman, ya lebih ke zaman tuh semakin berubah, semakin berkembang gitu kan. Ya, pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam itu harus lebih bisa bukan menyaingi, tapi bisa lebih membarengi begitu. Lalu kita pernah mungkin didengar ataupun kita pernah baca tentang Johairin pernah bilang bahwa pendidikan Islam yaitu menjawab kritis spiritual dan arah pendidikan global, yaitu secara ruang lingkup pendidikan itu tidak hanya di situ-situ saja, yaitu bisa secara pendidikan secara global gitu, menyeluruh begitu. Lalu pendidikan Islam ini, ilmu pendidikan Islam ini, kita itu pasti memangnya hanya di sana saja gitu kan. Tadi tuh bahasannya ya malahan lebihnya gini, hubungan ilmu pendidikan Islam itu dengan ilmu lain tuh ada gitu kan. Contoh ataupun ada, yaitu seperti tadi kita bahas juga secara filsafat. Ya, filsafat itu bisa menentukan gitu kan tujuan dan nilai dasar pendidikan. Nah, begitu. Itu hubungannya gitu kan. Bisa dikonferensikan gitu kan. Nah, yang kedua adanya psikologi. Psikologi bagaimana kita bisa memahami seorang anak, seseorang gitu kan. Misalkan yang ya jadi guru gitu kan. Kita tuh pasti mengetahui bagaimana bisa memahami perkembangan anak itu, mengetahui dari mana kapasitas si anak tersebut begitu. Nah, yang ketiga adalah sosiologi, itu menyusun sistem pendidikan sosial. Kita harus bisa pertama tadi karena melihat dengan psikologi kita, lalu adanya sosiologi bisa menyusun sistem pendidikan sosial.
bagaimana kita bisa sosialisasi dengan seseorang itu dengan sebaik mungkin dan tetap dengan ajaran Islam begitu. Lalu kita akan maju lagi yang namanya landasan filosofi dari ilmu pendidikan Islam ini. Ya pada intinya sumber utama dari ilmu pendidikan Islam ini adalah surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat 2 mungkin teman-teman bisa dicek lagi, yang berbunyi walladzi ba'atsal ummaina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, mungkin secara arti ataupun pada intinya Allah itu mengutus Rasul untuk mengajarkan kitab dan hikmah begitu ya. Hikmah itu kitab apa dan hikmah apa gitu kan. Pasti mungkin teman-teman yang bagi pesantren itu mungkin tidak aneh gitu kan, kitab itu apa gitu kan. Nah, kitab itu yaitu pada intinya kitab itu yang dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu ayat 2 itu yang disebut kitab itu adalah kitab Al-Quran. Pada intinya Al-Quran, Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kitab ataupun Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu bagaimana, apa gitu kan, yaitu hikmah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad tersebut gitu kan. Nah, Allah mengutus Rasulullah itu pada intinya begitu, tentang sumber hukum yang paling pertama gitu kan dari Al-Quran, dan kita lihat dari surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, lalu yang kedua adanya hadis dari Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah itu yang bilang yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya mungkin dari pesantren ataupun madrasah kita kebalik lagi ya tentang madrasah pesantren, tidak aneh gitu kan, sering bahas ataupun berbicara tentang yang namanya kita mencari ilmu ataupun ngaji itu wajib, dan kita wajib, yang namanya wajib itu kita harus melakukannya, tidak boleh tidak melakukan kewajiban tersebut. Nah, mungkin bagaimana, pasti pertanyaannya, kita itu sudah menuntut ilmu, ngaji kesana sini tapi tetap tidak bisa. Yang namanya bisa ataupun tidak bisa itu tidak menjadi wajib gitu teman-teman. Ya pada intinya yang menuntut ilmu bagi orang muslim itu adalah kewajiban. Oke. Nah, itu menurut hadis. Lalu adanya tentang ijtihad ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina dan lain-lainnya, yaitu secara ijtihad ulama itu bisa memengaruhi tentang ilmu pendidikan Islam itu begitu. Landasan filosofisnya dari sana begitu, dari 3 aspek tersebut. Pertama dari Al-Quran, sumber yang paling pertama. Yang kedua adanya hadis, dari tadi seperti yang dibilang oleh Ibnu Majah tentang cari ilmu itu sangat wajib gitu kan, diwajibkan. Dan yang ketiga yaitu landasan dari para ijtihad ulama seperti Al-Ghazali pernah bilang bahwa pendidikan itu harus mencakup akhlak dan akal. Nah, itu Al-Ghazali itu lebih pernah bilang tuh dari kutipannya Ihya Ulumuddin itu kalau nggak salah. Lalu kita bahas bagaimana kita sedikit sepil tentang sejarah ilmu pendidikan Islam gitu kan. Bagaimana dari awal pada masa Nabi Muhammad sampai ke era modern kita gitu kan. Nah, pada pada zaman Nabi Muhammad itu kita pasti mengetahui dakwah Nabi Muhammad, bagaimana pertama sampai yang namanya sembunyi-sembunyi gitu kan, sembunyi-sembunyi, lalu sampai ke terang-terangan gitu kan, sampai lebih bisa menyeluruh ataupun tersebar luas gitu kan. Nah, oke, yang namanya sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu pada masa ketika Nabi Muhammad ada di Mekah. Nah, itu metode dakwah pendidikan Nabi Muhammad gitu kan. Dakwahnya itu begitu, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, pada ketika hijrah ke Madinah,
ya dengan seiringnya waktu gitu kan, ada masuk suatu majelis ataupun bangunannya gitu kan, yang kan kalau misalkan sembunyi-sembunyi di muka itu rumah per rumah gitu kan, tidak bisa terang-terangan gitu. Nah ketika di Madinah ada yang namanya majelis, dan pada hari ini yaitu yang namanya Masjid Nabawi. Pada zaman Nabi Muhammad itu, yaitu Masjid Nabawi itu bisa menjadi pusat pendidikan, yang yaitu menjadi pusat pendidikan pertama gitu kan, kayak apapun itu tentang pendidikan itu pasti di sana, tentang iman dan akhlak begitu kan, ya lebih mengajarkan tentang itu di majelis tersebut. Dan dulu itu bukan masjid gitu kan ya, eh lebih kayak majelis lagi gitu kan, lebih ke majelis lagi, dan itu menjadi sebuah pusat pendidikan yang mungkin orang-orang berbondong-bondong ke sana gitu kan. Ya mungkin eh dari dulunya menjadi majelis gitu kan sampai sekarang jadi masjid, kita kadang kurang tahu gitu kan. Nah kenapa gitu kan, pertanyaannya itu kadang ada, kenapa harus di Masjid Nabawi gitu kan, karena itu di masjid ya. Pertama yaitu dulu itu bukan masjid gitu kan, yang kedua pada zaman itu harus di Masjid Nabawi, kenapa gitu kan, ya tidak ada tempat lain gitu kan yang cukup strategis untuk menyebarkan ataupun dakwah Nabi Muhammad begitu. Itu ada sebuah lokasi yang strategis bisa menyebarkan dakwah tentang ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu pendidikan Islam, dan itu adalah pusat pendidikan Islam di yang mungkin secara pusatnya itu pertama itu di situ gitu. Nah lalu kita bergeser lagi seiring dengan itu sampai ke dinasti Bani Umayyah gitu kan. Pada zaman Bani Umayyah, pas zaman pas zaman dinasti Bani Umayyah adanya yaitu yang namanya sebuah kutab. Mungkin teman-teman pasti aneh dengan kutab gitu kan. Lahirnya kutab, ya nanti saya jelaskan lah di apa pembahasan selanjutnya ya teman-teman, sabar dulu. Nah pokoknya ketika zaman Bani Umayyah itu awal sistem formal tentang pendidikan gitu kan, bagaimana tentang formal itu lebih ke terstruktur gitu kan, ada yang menaunginya gitu kan. Nah nanti juga formal itu kita bahas juga. Nah itu lebih ke secara perkembangannya gitu kan. Lalu kita geser lagi gitu kan ke Bani Abbasiyah. Nah ketika Bani Abbasiyah itu sampai yang namanya berdirinya madrasah itu berdiri ketika awal Bani Abbasiyah itu berdirinya awal madrasah. Dan kita pasti pernah mendengar tentang Beit Hikmah gitu kan. Beit Hikmah yaitu perpustakaan yang mungkin dari mana-mana itu pusat ilmu itu dari sana gitu kan. Banyak yang dari penjuru dunia itu menerjemahkan apapun itu dari perpustakaan tersebut, yaitu yang dinamakan Beit Hikmah gitu. Pusat ilmu gitu kan. Ya bayangkan pusat ilmu yang bisa dikembangkan gitu kan sampai berkembangnya pada saat ini. Lalu ketika kita geser ke era modern, ya era sekarang yang namanya reformasi pendidikan, yaitu bisa mencakup tentang selebihnya ke kurikulum umum gitu kan, integrasi kurikulum gitu kan, adanya kurikulum kurikulum gitu kan, adanya ya reformasi pendidikan itu bisa menyeimbangi dengan zaman sekarang era modern gitu. Sistem pendidikan Islam berkembang seiring zaman, tapi tetap berpegang pada intinya. Berpegang pada apa gitu kan? Pada nilai-nilai ajaran agama dasar agama Islam begitu. Nah tadi kita ada sepilan dari ketika zaman Bani Umayyah tentang kutab gitu kan. Nah itu masuknya dalam sistem gitu kan, sistem pendidikan. Nah sistem pendidikan Islam yang tradisional gitu kan teman-teman. Nah yang ada yang disebut kutab. Kutab itu pada zaman dulu itu kalau disebut di sekarang itu kutab itu setara dengan sekolah SD. Jadi masih, ya kalau zaman dulu itu kutab gitu kan. Mungkin zaman sekarang ada yang pakai atau tidak yang kurang tahu gitu kan.
Ya kalau Kutab itu lebih kesetaranya lebih ke sekolah dasar ataupun SD gitu. Seperti lebih ke yang namanya belajar Al-Quran dan dasar-dasar agama begitu. Dasar-dasar agama, bagaimana si anak itu bisa mengetahui dasar agama dan bisa secara penekanan tentang akidah akhlak si anak tersebut. Nah, yang kedua, kalau sistem pendidikan itu adalah pada tradisional ya, tapi ini yaitu adanya madrasah, yaitu ketika kita bahas di tadi pas sejarah yang sedikit tentang Bani Abbasiyah yang pertamanya berdiri madrasah gitu kan sampai berdirinya Bait Hikmah. Itu madrasah itu lebih ke berbasis tentang fikih, bagaimana kita bisa eh, mengamalkan atau mengimplementasikan tentang ajaran-ajaran Islam itu di kehidupan sehari-hari, yaitu tadi itu yang namanya adalah fikih. Nah, yang ketiga adanya sebuah instansi ataupun yang lembaga pesantren. Pesantren itu lebih ke khas Indonesia gitu kan. Di Indonesia ya berapa berapa jumlah pesantren ya, mungkin banyak ya, saya juga kurang dicari gitu kan. Pesantren itu banyak dan itu bisa menjadi pendidikan, mendidik si karakter dan keilmuan, ya jelas ya keilmuan dan karakter si anak-anak itu bisa tercermin dan terbuat gitu kan, terbuat dari lembaga pesantren tersebut begitu. Nah lalu seperti apa gitu kan, kayaknya kayak ini pesantren Gontor gitu kan. Gontor itu menjadi ciri khas dan mungkin sudah terkenal. Ciri khasnya itu tentang si santri itu pakai peci peci yang hitam gitu kan. Peci nasional ya, teman-teman tahu yang hitam gitu kan, yang ada bulu-bulunya sedikit gitu kan. Nah itu jadi ciri khas. Saya pernah mendengar harus gitu kan, diharuskan memakai si peci peci hitam tersebut gitu kan pada pesantren Gontor begitu. Pernah mengutip dari Jamak Syari gitu kan, Jamak Syari ya kalau nggak salah. Ya itu pesantren itu sebuah menjaga warisan, pesantren itu menjaga warisan keilmuan Islam, agama Islam. Pesantren itu lebih menjaga warisan gitu. Ya lebih generasinya regenerasinya harus ada gitu kan. Nah itu sebuah menjaga keilmuan Islam. Nah oke, lanjut ke yang namanya tadi itu sistem pendidikan Islam. Kita lanjut ke yang namanya jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini secara umum gitu kan. Pertama yang adanya pendidikan formal, non formal, informal. Apa bedanya? Definisinya bagaimana? Contohnya gitu kan. Pasti teman-teman bertanya gitu kan. Kenapa harus ada 3 jenis pendidikan tersebut gitu kan. Pertama yang namanya formal, kita bahas dulu. Secara definisi pendidikan formal itu terstruktur dan di lembaga resmi. Contohnya seperti tadi SD, SMP, SMA gitu kan. Terus lebihnya ke universitas. Nah, kalau misalkan lebih umum tadi bisa dibahas SD, SMP, SMA gitu kan. Terus universitas apa gitu kan. Nah, kalau lebih ke ada yang Islam gitu kan. Contoh adanya yang namanya MI, MTS, MA, terus adanya Universitas Islam gitu kan. Ya itu yang namanya pendidikan formal SD, SMP gitu kan. SD, SMP dan setingkatnya lah. Lalu apa terus yang menjadi ciri formal dengan yang lainnya gitu kan? Apa gitu kan? Nah, pertama yaitu adalah adanya kurikulum, terus adanya sebuah guru tapi yang profesional. Contoh kalau misalkan harus jadi yang mau jadi guru itu harus sarjana dulu gitu, S1 gitu kan. Ataupun ada yang lebih ketat lagi atau S2 gitu kan di kita gitu kan. Di Indonesia ya minimal S1 lah gitu kan. Ada ya itu pertama yaitu kurikulum resmi. Kurikulum resmi itu dari mana? Dari pemerintah.
dari Menteri Pendidikan gitu kan, ada kurikulum tersebut gitu kan. Nah kalau misalkan guru profesional ya tadi harus S1 dulu minimal, contoh begitu, ciri-cirinya begitulah. Lalu biasanya kalau formal itu kurikulum itu adanya evaluasi, contoh kemarin adanya sebelum kurikulum merdeka yang sekarang, kita sekarang tuh memakai kurikulum merdeka gitu kan. Nah dulu itu pernah memakai kurikulum kurikulum 13, nah mungkin kurang efektif dan itu dijadikan evaluasi dan terbitlah kurikulum yang baru begitu. Nah mungkin itu secara ciri dari pendidikan formal gitu kan. Oke, mungkin itu formal cukup dulu ya. Nah nanti kita komparasikanlah tiga tersebut. Nah yang kedua adanya non formal, yaitu pendidikan yang lebih ke terorganisasi tapi fleksibel. Tentang non formal itu tentang jadi terorganisasi, contoh adanya pengajian itu terorganisasi kan, adanya sebuah pelatihan, misalkan contoh pelatihan dakwah atau pelatihan kursus lebih ke tahfiz gitu. Nah itu bisa disebut dengan pendidikan non formal tapi fleksibel gitu kan, misalkan kajian-kajian gitu kan, teman-teman uh, yang mungkin pernah mengikuti kajian pengajian gitu kan, yaitu bisa disebut dengan pendidikan yang non formal. Cirinya apa gitu kan tadi mah ciri ciri dari formal itu lebih ke sekolah yang pakai kurikulum, adanya guru profesional gitu kan. Nah kalau non formal itu lebih ke tidak melihat waktu ya, tidak terikat waktu dan bersifat kayak sukarela gitu. Kita mau tidak mau itu tidak adanya pemaksaan ataupun tidak menjadi sebuah syarat gitu kan. Seperti tadi kan kalau misalkan formal itu harus adanya guru profesional yang minimal S1 gitu kan, itu sudah syarat gitu kan. Nah, kalau kita non formal itu tidak, itu bersifat sukarela gitu kan. Bagi yang orang yang membutuhkan ilmu kita datang, dan bagi yang ketika tidak ya sudah gitu kan. Tergantung bagaimana seorang itu membutuhkan sebuah ilmu, dan pada akhirnya yang namanya ilmu itu tetap wajib dicari atau dituntut. Nah lanjut yang ketiga adanya informal gitu kan, pendidikan yang informal itu seperti amah gitu kan. Informal tadi kan pertama adanya formal itu lebih ke terstruktur, non formal tidak gitu kan, tidak terstruktur gitu kan ya, jelas lah. Terus yang namanya informal bagaimana, yang informal itu lebih ke yang namanya di dalam, bagaimana sih gitu kan, informal di dalam formal gitu kan, bagaimana teman-teman bisa bingung juga kadang-kadang gitu kan. Nah di dalam itu bagaimana, nah secara kalau kita tidak lihat, kalau informal itu lebih ke pendidikan alami kita dari lahir gitu kan, seperti apa contohnya gitu kan, di dalam keluarga contohnya, di orang sama orang tua di rumah gitu kan, terus adanya dari masyarakat lingkungan gitu kan, lebih ke lingkungan tentang keadaan bagaimana masyarakat gitu kan. Nah itu yang namanya pendidikan informal, dan itu lebih ke pendidikan yang terjadi di rumah, lingkungan sehari-hari, orang tua bagaimana bisa menasihati kita, mengajarkan agama, moral, sopan santun, itu informal dan kita tanpa sadari gitu kan. Tapi itu yang dinamakan pendidikan informal. Lalu adanya seperti membentuk kepribadian dari kecil kan, tadi juga saya bahas dari lahir gitu kan, secara alami oleh orang tua dinasihati, diajari gitu kan tentang dasar-dasar agama gitu kan, ya itu informal. Lalu eh, perbedaan dari ketiga itu ada formal, non formal, dan informal. Ya lebihnya formal itu adanya seperti tadi kurikulum yang secara resmi, yang kedua adanya guru yang profesional gitu kan. Kalau misalkan itu formal mah gitu kan, kalau misalkan non formal lebih ke sukarela gitu kan, kita bisa kalau butuh gitu ya tentang pendidikan itu lebih ke terorganisasi tapi fleksibel gitu kan, tidak terikat waktu juga gitu kan.
Nah, terus yang terakhir adanya informal. Yang informal itu lebih ke keluarga ataupun di dalam keluarga, masyarakat, lingkungan gitu kan. Nah, apakah penting gitu kan dalam pendidikan tiga jenis pendidikan tersebut gitu kan? Ya, menurut saya sangat penting. Ketiganya itu saling melengkapi agar pendidikan Islam tetap berjalan efektif. Lalu bagaimana misalkan tidak ada salah satunya atau tidak ada dua gitu? Biasanya kalau tidak ada dua tersebut ya ataupun salah satunya kurang, ada yang kurang ataupun tidak, lebih kurang efektif. Kita ambil contoh seperti saya contoh pagi-pagi sekolah SD, contohnya pagi-pagi sekolah SD, lalu sekolah siang sekolah yang adanya seperti sekolah madrasah agama ya. Nah, itu bisa disebut dengan yang namanya pendidikan formal, sekolah SD kan tadi pagi-pagi. Nah, adanya madrasah gitu kan, itu masih disebut pendidikan formal. Nah, itu pertama, formal itu kan saya. Nah, kedua, bagaimana kalau non formal? Setelah itu saya itu mengikuti pengajian pada habis maghrib. Nah, pengajian itu bisa disebut non formal karena tergantung seseorang itu tersebut tentang non formal. Nah, yang ketiga, ketika saya pulang mengaji ke rumah, adanya nasihat dari orang tua ataupun menghafal ataupun apa gitu kan dari orang tua, yaitu yang namanya tentang pendidikan informal. Bisa kan dipahami bagaimana formal. Nah, dan tanpa kita sadari tiga aspek tersebut kadang ya terjalani, bukan kadang, sering-sering terjalani ataupun terus-terusan gitu kan. Tapi ya pada intinya kita meskipun tidak tahu, tapi alhamdulillahnya kalau yang sudah melaksanakannya, syukur alhamdulillah tentang tiga aspek tersebut. Meskipun tidak tahu, kita bisa menempuh ilmu dengan baik. Imam Hasbullah pernah bilang pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah. Tuh kan konteksnya tadi gitu, pembahasannya adalah tentang informal gitu kan. Nah, ini mencakup kan tidak hanya sekolah gitu kan, tidak hanya sekolah tentang pendidikan itu, tapi tanggung jawab sekolah itu tidak semua si anak itu dari tanggung jawab sekolah pendidikan tuh, tapi keluarga juga menjadi tanggung jawab dan masyarakat juga harus menjadi tanggung jawab tentang pendidikan si anak itu gitu kan. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat, begitu. Kalau keluarga lebih ke pondasi awal akhlak anak itu, lalu masyarakat lebih ke membentuk lingkungan belajar, terus yang kalau sekolah lebih ke memberi ilmu dan pembinaan struktur gitu kan, ilmu yang lebih ke ya ini formalnya gitu kan kalau sekolah, begitu. Malahan kita juga pernah, mungkin teman-teman bisa carilah ketika Ahmad Damsir bilang bahwa pendidikan adalah tanggung jawab yang kolektif, tidak hanya tanggung jawab sekolah saja gitu kan. Ya, kolektif, adanya sekolah, keluarga, masyarakat, dan orang-orang sekitarnya, begitu. Lalu bagaimana gitu kan kita bisa tentang ilmu pendidikan ini gitu kan supaya lebih gitu kan. Terkadang kita bisa melihat dari tantangannya, yaitu dalam komunikasi yang kurang gitu kan, perbedaan nilai antara rumah dan sekolah gitu kan, kadang-kadang itu menjadi tantangannya gitu kan. Seperti teknologi digital yang sekarang lebih berkembang, kita harus bisa membarengi gitu kan. Itu tantangan yang mungkin harus lebih menjadi evaluasi lagi gitu kan. Nah, lalu adanya seperti kurangnya kesadaran ataupun yang kognisi yang mungkin dari orang tua gitu kan. Nah, bagaimana supaya bisa itu? Ya tetap kita harus tetap mulut ke mulut bahwa bilang ya bahwa ilmu pendidikan Islam ini penting gitu kan. Bagaimana kita bisa pada intinya bisa mendidik si anak, ilmu yang mendidik disiplin anak, mengajar si anak dengan tetap dengan beracuan kepada ajaran agama Islam, begitu.
Ya pada kesimpulannya itu ilmu pendidikan Islam itu lebih ke menyatukan kita, lebih tahu tentang iman kita lebih kuat, ilmu kita yang lebih bertambah, lebih tahu gitu kan tentang ilmu-ilmu bagaimana. Dan pada intinya seperti kita tidak bisa meragukan lagi, yaitu bersumber dari wahyu. Itu tadi Al-Quran, Al-Jumu'ah gitu kan kita bahas tadi itu, yaitu sebuah yang bersumber dari wahyu dan sebuah akal dari seorang yang ulama-ulama terdahulu, yaitu ijtihad gitu kan. Lalu seperti kita bisa dengan kalau tahu gitu kan ataupun mendalami tentang ilmu pendidikan itu, kita tahu dengan yang namanya zaman gitu kan, bisa membarengi zaman, kita tidak ketertinggal gitu kan, supaya tidak tertinggal meskipun dari zaman itu berkembang berubah terus gitu kan, tetap kita harus tetap berlandaskan ajaran Islam, dan kita tetap bagaimana kita bisa menyingkronkan ataupun mengikuti zaman yang mungkin pasti banyak kontroversialnya. Mungkin teman-teman jika banyak masih pertanyaan, teman-teman bisa lihat di seperti yang saya baca ataupun cari-cari ya tentang ilmu pendidikan Islam ini, seperti tadi dari definisi Abidunata gitu kan. Abudinata itu tentang seperti pendidikan Islam di Indonesia, kita pembahasannya itu kayak seperti Ahmad Tafsir tentang ilmu pendidikan dalam perspektif Islam tersebut gitu kan. Adanya Juharaini gitu kan, Juhairin itu lebih ke sejarah pendidikan Islam itu gitu kan. Ya itu banyak lah, teman-teman bisa baca-baca ataupun bisa surfing cari-cari lagi tentang ilmu pendidikan Islam. Nah begitu mungkin secara kesimpulannya begitu saja ya tentang ilmu pendidikan Islam itu, tentang disiplin ilmu yang tentang mengajar disiplin ilmu yang tetap dalam landasan ataupun sebuah ajaran Islam, tidak kemana-mana, tetap melestarikan secara spiritualis kita, begitu teman-teman. Pada intinya itu sangat penting ya, mungkin poin-poin pentingnya tadi teman-teman bisa baca atau dengarkan ya tadi itu tentang ilmu pendidikan Islam. Ya dicukupkan segitu ya dari saya. Mungkin bila ada pertanyaan ataupun apa bisa di komen aja ataupun apa gitu kan, di komen bisalah tentang ilmu pendidikan Islam itu, misalkan ada yang salah ataupun ada yang kurang, bisalah teman-teman bicara ataupun di komen lagi. Oke, mungkin dicukupkan saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.